Ketemu lagi ya guys, kali ini kita bahas alur cerita detektif. Hitung-hitung belajar tentang suatu kasus hihihi langsung aja ya. 15 tahun yang lalu, Kepala Kementerian Militer Liji diperintahkan oleh Wu Minsi menyelidiki kota Yuming yang disinyalir rakyat Seoul banyak dipekerjakan. Mereka dipekerjakan di jalur bawah tanah kota itu. Lalu kementerian mengutus Kapten Chen Ping untuk misi ini. Berangkatlah Chen Ping dan detektif di kesana. Sesampainya di sana tak diketemukan para pekerja melainkan hanya mayat yang membusuk bergelimpangan. Ketika kapten menelusuri jalur itu, mereka hanya kembali ke tempat semula. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan menyerang mereka. Karena jumlah mereka sangat banyak, Kapten Chen terdesak hingga akhirnya tersisa detektif di agar menyelamatkan diri. Sementara Kapten Chen menahan laju mereka dan meledakkan dirinya. Beralih ke istana, Wu Minsi mengingatkan permaisuri untuk menjaga kesehatan karena 15 hari lagi akan diadakan pesta perayaan ulang tahunnya. Mendadak Kepala Kementerian Pidana menghadap, membawa laporan tentang adanya hantu di wilayah Provinsi Fangsou, tepatnya di Desa Gaoteng yang sudah sangat meresahkan. Hantu itu telah membunuh gubernur dan banyak para warga. Sementara itu di Badan Peradilan Kediaman Detektif terlihat para anak didiknya belajar suatu kasus. Mereka saat itu dihadapkan pada sosok mayat dan mencoba mencari tahu penyebab kematiannya. Tiba-tiba mayat itu bangun dan ternyata detektif, dia yang pura-pura jadi mayat itu. Di saat detektif membahas semua itu, datanglah seorang murid menghadap dan memberitahukan bahwa ada utusan istana ingin menghadap. Wu Minsi datang serta membawa surat perintah dari Permaisuri Wu untuk menyelesaikan suatu misi di Fangsou secepatnya. Hari itu detektif diharuskan segera berangkat ke sana. Ditemani murid kesayangannya yang bernama Chen Jiangqiao, detektif akhirnya tiba di wilayah Fangsou. Keadaan tempat itu begitu sepi. Mereka langsung menuju kediaman putra mahkota yaitu Pangeran Lulung. Mereka disambut para penjaga dan diantar untuk bertemu pangeran. Setelah bertemu pangeran, mereka dibawa ke sebuah ruangan yang berisikan mayat. Sampai di depan mayat itu detektif teringat peristiwa 15 tahun lalu. Mata mayat itu merah, menurut rumor yang berkembang mayat itu bisa hidup kembali. Tiba-tiba datang pengawas Wang Hongyi yang menyela pembicaraan mereka. Tuan Wang tak percaya akan mayat hidup kembali serta menjadi hantu. Itu menurutnya hanya isu yang disebarkan oleh putra mahkota saja. Putra mahkota mendengar hal itu meminta Tuan Wang untuk membuktikannya. Malam itu detektif memeriksa daerah sekitarnya. Detektif masih berasumsi bahwa dalam semua itu justru orang yang mau menyingkirkan putra mahkota. Wu Minsi sangat berambisi untuk menggantikan permaisuri. Di saat mereka asyik membicarakan hal itu, detektif mendengar sebuah gerakan. Ia langsung melayangkan pedangkan ke arah itu. Muncul seorang bercadar dan balik menyerang detektif. Terjadilah perkelahian antara mereka. Detektif berhasil membuka cadarnya, ternyata ia seorang wanita. Karena penyamaran ia terbongkar, wanita itu segera menunjukkan tanda pengenalnya. Ia adalah seorang detektif lokal yang juga menyelidiki kasus tersebut. Namun detektif enggan bekerja sama dengannya. Belum sempat detektif meninggalkan tempat, segerombolan mayat hidup menyerang mereka. Mayat hidup itu tak akan bangkit lagi jika kepalanya terlepas. Mereka bertiga benar-benar kewalahan menghadapi begitu banyaknya mayat hidup. Kemudian mereka masuk pada sebuah rumah dan menguncinya dari dalam. Diambilnya meja untuk mengganjal pintu itu supaya lebih kuat. Mayat-mayat itu tetap berusaha meraih mereka sampai pintu itu jebol tertembus oleh tangan si mayat. Detektif menebas tangan itu hingga putus. Mereka berusaha menahan meja itu sekuatnya sampai akhirnya kelelahan dan tertidur. Ketika hari mulai pagi, mayat-mayat hidup itu mulai meninggalkan rumah itu. Karena sudah dirasa sepi, mereka keluar untuk melihat keadaan. Detektif tertarik pada sebuah sumur di sampingnya. Ia pun menghampiri dan melongok ke bawah. Di bawah sumur tergeletak seorang mayat. Tuan Wang entah dari mana datang menghampiri mereka. Kemudian Tuan Wang menyuruh membakar mayat yang ada dalam sumur tersebut. Detektif mengeluarkan bungkusan yang berisi potongan tangan mayat hidup. Ia menemukan seekor ulat dan ketika diangkat terkena sinar matahari ulat itu hangus menjadi abu. Datanglah Tuan Qian melaporkan kematian saudagar beserta keluarganya. Detektif kemudian mendatangi mayat tersebut. Detektif mencoba mengumpulkan bukti-bukti dan mencoba mereka ulang kejadian itu. Mulai dari kematian saudagar, lalu kematian istrinya dan ia berhenti ketika melihat sebuah boneka yang kepalanya tertusuk jarum. Ia pun memungut boneka itu serta menyimpannya. Detektif kemudian masuk ke rumah si saudagar, di sana banyak ditemukan buku-buku militer.
Detektif wanita menunduk mendengar sesuatu di kolong kasur. Setelah dibuka ada anak kecil di sana. Si anak kecil ini ketakutan melihat wanita itu dan menunjuk pada sebuah almari. Betapa terkejut detektif setelah membuka almari itu, dari dalam lemari muncul mayat hidup yang langsung menyerang mereka. Si wanita dengan cekatan menendangnya keluar rumah. Ketika terkena sinar matahari, mayat itu hangus menjadi abu. Detektif mengamati sebentar, matanya tertuju pada sebuah jimat yang menempel di tiang. Jimat itu dipercaya mampu mengusir hantu yang mengganggu desa itu. Dari cerita Tuan Qian sebelumnya ada hantu raksasa yang meneror desanya. Kemudian detektif menanyakan dari mana asal hantu itu. Justru si wanita yang tahu tentang keberadaan hantu raksasa itu. Hantu itu berasal dari kota bawah tanah yang dibangun oleh dinasti Qin dan dipergunakan sebagai makam kuno leluhur mereka. Si wanita membunyikan lonceng, dari kejauhan muncullah sebuah perahu menjemput mereka. Perahu itu membawa mereka sampai di kotanya. Mereka berjalan menyusuri sepanjang jalan sampai akhirnya tiba di sebuah lorong yang dikelilingi bukit yang tinggi. Kata si wanita itu menuju sebuah altar pemujaan tempat hantu raksasa melakukan ritualnya. 有奇效，食之以后，找一只白鼠回来。好。死了。追下去。大人，电音界的找到了。有一种失传的秘法，能百会穴为各经管周身经血，因着脑脉瘀滞不通，眼部是怎样的吃怪。 Dari kejauhan detektif bisa melihat si hantu dan para pemujanya. Ia pun masuk dalam peti dan meminta Jiang Qiao serta si wanita membawanya ke hadapan hantu raksasa. Sesampainya di hadapan hantu, detektif langsung menerjang si hantu berusaha kabur dari tempat itu. Detektif pun langsung mengejarnya, hampir saja detektif bisa melukai si hantu. Tusukan detektif hanya mengenai baju dan merobeknya. Tiba-tiba dari baju si hantu terjatuh sebuah benda. Diambillah benda itu berupa kotak kecil dan detektif tak tertarik mengejar si hantu lagi. Di ruang kerja detektif mengeluarkan kotak kecil itu. Setelah membukanya, isinya adalah jamur yang dipenuhi ulat-ulat kecil. Ulat-ulat ini masuk ke darah dan saraf manusia dan ia berdiam hidup di sana. Ketika darah tersumbat, mata akan berubah menjadi merah dan ketika menyumbat saraf, maka manusia itu akan dikendalikan oleh ulat. Bau yang dikeluarkan jamur itu seperti detektif kenal sama persis dengan bau baju putra mahkota saat kena hujan. Detektif mendatangi putra mahkota dan langsung menuju kamarnya. Dari kamarnya terdengar suara gaduh, ternyata di kamar itu sedang berlangsung pesta barang terlarang. Tuan Wang datang menggerebek putra mahkota. Setelah diperiksa ditemukan ada jamur di bajunya. Dari jamur itulah didapat ulat yang menggerakkan mayat. Kesimpulannya benar adanya jika hantu itu diciptakan oleh putra mahkota. Tuan Wang pun menangkap putra mahkota. Detektif masih belum yakin pelakunya putra mahkota berangkat ke kota bawah tanah. Sampai di saat mereka berjalan, dari arah depan dan belakang muncul mayat-mayat hidup. Karena jumlah yang tak seimbang, detektif akhirnya terdesak. Jiang Qiao berteriak meminta detektif berlindung di belakangnya. Jiang Qiao melemparkan kendi berisi cairan yang mudah terbakar ke arah kumpulan mayat hidup itu. Keluarlah api yang membatasi jarak antara mereka sehingga para mayat takut terbakar jika mendekat. Tiba-tiba seorang mayat keluar dari api itu dan langsung menggigit Jiang Qiao. Detektif tak sempat menolongnya. Detektif pun kini larut dalam kesedihan yang mendalam. Si wanita hari itu diberitahu Tuan Qian untuk memeriksa buku-buku militer kepunyaan saudagar. Penyelidikan dilanjutkan ke sana. Si wanita menemukan catatan kemiliteran kemudian membacanya. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah dokumen penting yang berisikan keterlibatan para pejabat istana dalam pemberontakan kepada putra mahkota dan fitnah kepada kepala kemiliteran Li Ji. Dalam semua ini adalah Wu Minxi yang menuduh Li Ji melakukan pemberontakan sehingga dijatuhi hukuman mati. Wu Minxi juga menyuap Zhao Yuanlang yang mati setelah menjadi gubernur Fang Zhao dan menyogok Zhao Yuanxi saudagar keduanya mati di mangsa mayat hidup. Kedua orang ini dulu adalah ketua dan wakil militer bawahan Li Ji. 殿下，猜到是你！你不想做太子，别怪我。其罪当诛，即刻起。冤枉！等诬告李继庸，梦，害得多少人家破人。归隐罗查西，赵元朗，
Malam itu putra mahkota didatangi Wu Minxi dan penasehat Li Xian yang membawa surat perintah untuk membawanya ke Laoyang guna menerima hukuman berat. Dengan tergopoh-gopoh Tuan Qian memberitahu detektif di bahwa putra mahkota dibawa ke Laoyang. Tak menunggu lama detektif memacu kuda menyusulnya ke sana. Ia ditemani si wanita, namun di tengah perjalanan mereka diserang orang-orang tak dikenal. Sekelompok orang itu mampu melukai detektif, bahkan si wanita tewas demi menyelamatkan nyawa sang detektif. Di dalam penjara istana Tuan Wang membawa 3 anak buahnya mendatangi Sela putra mahkota. Dilihat pangeran tidur membelakangi Sela, Tuan Wang memerintahkan memanahnya. Kemudian dia masuk untuk memeriksa, tapi yang ditemukan hanyalah seonggok jerami yang dibungkus menyerupai manusia. Dari arah belakang Tuan Wang, muncul detektif dan putra mahkota beserta prajurit yang langsung menangkapnya. Detektif dan putra mahkota mendapatkan laporan bahwa Wu Minxi melarikan diri. Kemudian detektif meminta penambahan pasukan untuk melakukan pencarian tersebut. Di tengah pelariannya, Wu Minxi dicegat oleh hantu raksasa. Wu Minxi keluar dari keranda sambil meratapi kegagalannya dan ia merasa selalu kalah. Di rumahnya, detektif melihat boneka yang dipungut di halaman saudagar. Mendadak ia berubah pikiran dan memaksa siapa pembunuh sebenarnya di balik semua kejadian ini. Ia pun memacu kudanya ke tempat di mana hantu raksasa berada. Sampailah ia di depan hantu raksasa. Detektif pun membuka kedok si hantu yang bernama asli Li Rohan. Ia adalah seorang putri kepala kemiliteran Li Ji. Setelah dewasa berganti nama menjadi Shen Qingqing dan bekerja sama dengan putra mahkota yang selama ini telah merawatnya. Ia dikenal sebagai rubah kecil. Shen mengakui semua keterangan detektif dan membuka topengnya. Shen tetap menyalahkan bahwa semua ini adalah kesalahan permaisuri Wu. Dan ia berusaha menuntut balas atas kematian semua anggota keluarganya. 别怕，来，是害怕柜子里的赤木。老翁去世的那晚，查无名指只是蝼蚁，自求无。 Dipercayakan ulang tahun permaisuri mendapat hadiah patung besar. Tanpa pengetahuan permaisuri, patung besar itu berisi mayat hidup. Wu Minxi yang pertama muncul dan langsung menggigit Liang yang ada di depannya. Lalu berhambulah para mayat itu disambut perlawanan prajurit kekaisaran. Shen terus menerobos barisan prajurit kekaisaran dan maju terus sampai ke hadapan permaisuri. Ketika langkahnya semakin mendekati permaisuri dalam jarak tertentu, ia dihujani anak panah. Tapi itu tak menyurutkan langkahnya, ia pun kembali menerjang mengarahkan pedangnya ke permaisuri. Sekali lagi hujan panah menghujam kepadanya, kali ini dalam jumlah yang lebih banyak. Akhirnya Shen yang tertembus anak panah tak mampu bangkit lagi dan tewas di tempat itu. Putra mahkota yang baru kembali dari pencarian Wu Minxi langsung bergabung dengan pasukan kekaisaran menghalau mayat-mayat hidup itu. Akhirnya mayat hidup Wu Minxi ditebas oleh putra mahkota. Detektif yang tak bisa menyalahkan sepenuhnya Shen hanya bisa memperhatikan semua itu dan terdiam. Suatu hari detektif mendatangi putra mahkota. Ia menyampaikan sebuah kisah bahwa putra mahkota hanyalah seekor rusa yang tak memiliki rasa belas kasihan kepada rubah kecil yang dulu pernah dirawatnya. Putra mahkota hanya bisa menangis. Sekian dulu kisahnya ya guys, jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya.